Hukum tes DNA untuk menentukan nasab para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang meminta kepada kami agar kami membahas tentang hukum tes DNA untuk menentukan nasab para habaib di Indonesia. Karena kami lihat banyak komentar yang semakin mendesak kepada kami agar kami membahas tentang hal ini. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya dan menjelaskannya tentang hukum tes DNA untuk menentukan nasab para habaib. Ketahuilah bahwa ada dua masalah yang berbeda. Ada dua masalah yang berbeda ketika ingin menggunakan tes DNA. Dan dua masalah yang berbeda ini tidak boleh disamakan karena berbeda. Yaitu masalah yang pertama tentang isbatun nasab, penetapan nasab. Ini masalah yang pertama. Dan yang kedua, masalah hukum kejahatan zina. Jadi ini dua masalah yang berbeda. Yang pertama tentang isbatun nasab, menetapkan nasab. Dan yang kedua masalah penetapan hukum kejahatan pelaku zina. Pertama nih yang harus kita pahami. Masalah pertama yaitu masalah isbatun nasab, penetapan nasab atau penetapan garis keturunan. Tes DNA dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Mengapa? Ya karena DNA ini kan sudah alat yang canggih, yang sudah menentukan tentang gen pada kromosom darah dari laki-laki dan perempuan. Ya maka bisa. Kalau hanya sekedar untuk isbatun nasab, penetapan nasab garis keturunan. Ini enggak memandang apakah pernikahannya sah atau enggak. Karena tes DNA itu hanya berkisaran kepada tentang masalah biologis, ya masalah genetika, biologis. Bukan masalah tentang pernikahan sah tidak sah begitu. Karena isbatun nasab dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Perhatikan nih. Penetapan nasab, garis keturunan, penetapan anak juga dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Yaitu yang pertama, sahibul firash. Sahibul firash artinya pemilik tempat tidur yang sah. Maksudnya bagaimana? Pemilik tempat tidur yang sah adalah suami, maksudnya suami yang sah. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ada seorang suami istri, pemilik tempat tidurnya adalah sang suami, pemilik rumah sang suami. Ini adalah suatu kinayah yang menggambarkan tentang ikatan pernikahan yang sah, ikatan pernikahan yang sah antara lelaki dan perempuan yang menjadi suami istri. Kemudian tiba-tiba istrinya melakukan perselingkuhan, istrinya yang selingkuh, sampai hamil dan mengeluarkan anak, melahirkan anak. Kemudian sang suami mengakui bahwa itu anaknya, maka dibenarkan sang suami. Dibenarkan sang suami walaupun tes DNA misalnya, tes DNA itu ternyata
kromosomnya atau gennya tidak milik sang suami. Tetapi dalam hukum syariat Islam, sahibul firas itu lebih berhak. Oleh sebab itulah kejahatan sangat besar apabila seorang istri yang masih memiliki suami sah, kemudian istrinya nih zina, selingkuh dengan laki-laki lain, sampai dia hamil, mengandung, punya anak. Walaupun toh di tes DNA anak itu misalnya, itu adalah bukan gen sang suami yang sah, kromosomnya juga bukan miliknya sang suami yang sah, tetapi dalam hukum syariat Islam, anak itu dibinkan kepada suami yang sah atau dibintikan kepada suami yang sah. Ini kan merusak, ya kan? Tapi itulah hukum Islam. Karena memang sahibul firas lebih berhak, ya. Suami itu lebih berhak untuk menentukan anaknya. Itu anak saya, iya, berarti pemilik tempat tidur itulah yang dibenarkan, yang dimenangkan. Kemudian yang kedua masalah ikrar atau pengakuan dari pasangan suami istri. Pasangan suami istri ya berikrar, ya ikrar berarti dengan menggunakan sumpah bisa dibenarkan nih bahwa anak ini anaknya siapa, begitu. Kemudian yang ketiga masalah bayinah atau bukti-bukti. Jadi untuk isbatun nasab atau intisab itu bisa dilakukan dari 3 cara ini. Yang pertama adalah sahibul firas. Si wanita itu ya memiliki suami, siapa suaminya? Lah itulah suaminya itu yang diintisabkan, yang dinisbatkan anaknya atau cucunya atau cicitnya kepada suami yang sahnya dulu. Kemudian ikrar, pengakuan. Kemudian yang ketiga bayinah, bukti-bukti. Jadi tes DNA bisa untuk intisab, bisa. Ya ini kalau hanya sekedar untuk intisab atau isbatun nasab, maka boleh menggunakan tes DNA dan bisa sah, begitu. Oleh sebab itulah kalau hanya sekedar intisab, isbatun nasab, maka hendaklah orang-orang yang mengaku Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW ya harus berani untuk tes DNA. Karena itu membuktikan sebagai bukti hubungan biologis. Hubungan biologis artinya adalah ketersambungan apakah ada kromosom dan gen dari Rasulullah SAW. Adapun untuk masalah kedua yaitu masalah kejahatan zina, ini dibuktikan dengan salah satu dari dua cara. Yaitu yang pertama nih, kesaksian 4 orang laki-laki yang keempatnya melihat secara langsung masuknya dzakar ke dalam farji. Dan 4-empatnya itu harus laki-laki. Kalau salah satu perempuan ya nggak sah. Dan 4-empatnya itu harus melihat masuknya dzakar ke dalam farji. Kalau 4-empatnya hanya melihat bahwa ada laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kamar dalam keadaan telanjang, bugil keduanya misalnya, kemudian dia bersaksi di pengadilan, itu belum bisa dibenarkan. Mengapa? Kan keduanya laki-laki perempuan itu sudah telanjang. Loh, siapa tahu walaupun mereka setelah telanjang ternyata keduanya sakit perut atau keduanya sakit kepala, atau ternyata dzakarnya sang laki-laki itu impoten, nggak bisa dimasukkan, maka nggak bisa ya kalau hanya sekedar melihat keduanya telanjang masuk ke dalam selimut, nggak bisa. Jadi keempat saksi ini laki-laki semuanya ini harus melihat masuknya dzakar ke dalam farji. Atau cara kedua nih, pengakuan langsung dari pelaku zina itu sendiri. Oleh karena itu tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk hukuman zina. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.